Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan materi dengan judul Gizi dan Lingkungan Biofisik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Jamaluddin M. Sakung, SPD MKes. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septinalia Ningrum dengan NIM P101210072 dari kelas F Kesehatan Masyarakat. Untuk mengefisienkan waktu, mari langsung saya lanjutkan dengan menjelaskan materi ini. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan biofisik. Jadi, lingkungan biofisik adalah sebuah mata rantai yang saling berkaitan dan memberi pengaruh antara yang satu dengan yang lain. Lingkungan ini juga dia terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu dan yang lainnya. Jadi, berikutnya ada macam-macam lingkungan biofisik. Lingkungan biofisik ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan biologi dan lingkungan fisik. Jadi, kalau macam-macam lingkungan biologi itu ada 7. Yang pertama itu ras atau suku bangsa. Jadi, pertumbuhan anatomis tubuh juga dipengaruhi oleh ras dan suku bangsa, atau bangsa Eropa pertumbuhan anatomis tubuh lebih tinggi daripada bangsa Asia. Terus yang kedua itu ada jenis kelamin. Anak laki-laki lebih sering sakit daripada anak perempuan. Akan tetapi sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan itu terjadi. Terus berikutnya itu ada usia. Yang usia ini, usia yang paling rawan adalah masa balita. Oleh sebab itu, pada masa tersebut, balita dia mudah sakit dan mudah terjadi masalah gizi. Kemudian dia diisi lain, usia ini juga merupakan usia pembentukan kepribadian, sehingga butuh perhatian ekstra. Kemudian ada gizi. Jadi kalau gizi ini makanan memegang peran penting dalam tumbuhan kembang atau anak, di mana kebutuhan anak itu berbeda-beda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, dia dibutuhkan kecukupan gizi pada saat masa tumbuh kembang ini. Berikutnya ada ketahanan pangan. Jadi, ketahanan pangan keluarga ini mencakup ketersediaan dalam keluarga, di mana seringkali kepentingan budaya dengan kepentingan biologis anggota-anggota keluarga dan aspek lain juga tidak kalah pentingnya. Adalah masalah keamanan pangan yang mencakup pembebasan makanan dari berbagai racun, fisika, kimia, biologis yang lain dan mengancam kesehatan manusia. Terus kemudian ada perawatan kesehatan. Jadi jika anak sakit sebaiknya langsung diperiksakan di pelayanan kesehatan yang terdekat. Pemeriksaan kesehatan dan menimbang anak secara rutin setiap bulan akan menunjang pada tumbuh kembang anak ini dan mengurangi kesakitan. Oleh karena itu, pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan ini dia dianjurkan untuk dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kuratif, preventif, promotif, dan rehabilitatif. Kemudian yang terakhir itu ada kepekaan penyakit. Dengan memberikan imunisasi, maka diharapkan anak terhindar dari Kemudian ada kepekaan penyakit. Dengan memberikan imunisasi, maka diharapkan anak terhindar dari penyakit-penyakit yang sering menyebabkan cacat atau kematian. Berikutnya ada macam-macam lingkungan fisik. Jadi lingkungan fisik ini ada 7. Yang pertama itu ada cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah. Jadi musim kemarau yang panjang atau adanya bencana alam pasti itu berdampak pada tumbuh kembang anak, seperti gagal panen. Itu akibatnya itu banyak anak yang kurang gizi. Terus gondok endemik banyak ditemukan pada daerah pegunungan, di mana air tandanya itu kurang mengandung yodium. Kemudian yang kedua ada sanitasi. Jadi sanitasi lingkungan memiliki peranan dominan dalam penyediaan lingkungan yang mendukung kesehatan dan tumbuh anak. Yang ketiga ada kebersihan. Jadi kebersihan, baik kebersihan perorangan maupun lingkungan,
memegang peranan penting dalam timbulnya penyakit. Akibat dari kebersihan lingkungan yang kurang, maka anak akan mudah sakit, seperti diare, kecacingan, demam berdarah, dan hepatitis, dan penyakit yang lainnya. Kemudian ada yang keempat, yaitu polusi udara. Jadi polusi udara ini, baik yang berasal dari pabrik, maupun asap kendaraan, maupun asap rokok, itu dapat berpengaruh terdapat tingginya angka kejadian ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Jika anak sering menderita sakit, maka tumbuh kembangnya pasti akan terganggu. Kemudian ada yang kelima, yaitu keadaan rumah. Jadi struktur bangunan, ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian itu juga bisa mengganggu pertumbuhan anak. Kemudian yang keenam, ada keadaan perumahan yang layak. Jadi keadaan perumahan yang layak ini dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya, serta tidak penuh sesak dan menjamin kesehatan penghuninya. Jadi berikutnya yang ketujuh, yaitu radiasi. Tumbuh kembang anak juga dapat terganggu akibat adanya radiasi yang tinggi, seperti anak biasa main handphone. Berikutnya yaitu dampak lingkungan biofisik terhadap ketersediaan pangan dan status gizi masyarakat. Jadi, menurut Adriani dan Wirjamadi ini, tahun 2012, ketersediaan pangan atau food availability, yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, aman, dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara, baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan, pangan, maupun bantuan pangan yang lainnya. Kemudian, ada faktor-faktor penyebab terjadinya rawan produksi maupun rawan cadangan pangan, yaitu yang pertama ada bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada gangguan hama. Yang ketiga ada pencemaran lingkungan. Yang keempat ada terbatasnya sarana prasarana. Yang kelima pertambahan penduduk. Jadi rawan produksi atau cadangan makanan ini akan mengganggu ketersediaan pangan, baik itu di tingkat keluarga, masyarakat, maupun wilayah atau daerah. Dari faktor penyebab yang tadi merupakan dampak yang diakibatkan oleh lingkungan fisik. Jadi, penanganan gizi ini sangat terkait dengan strategi sebuah bangsa dan menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya kita dalam peningkatan sumber daya manusia ini yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak-anak kita atau adik-adik kita sebagai bagian dari keluarga kita. Dengan asupan gizi dan perawatan yang baik, kemudian dengan lingkungan yang sehat, maka hadirnya ini infeksi menular ataupun penyakit masyarakat lainnya itu dapat dihindar. Terus di tingkat masyarakat ini faktor-faktor seperti ini juga kesehatan keluarga, pola asuhnya itu terhadap anak, dan pelayanan kesehatan primernya itu sangat menentukan dalam membentuk anak yang tahan gizi dengan yang buruk ini. Kemudian lingkungan biofisik ini yang tidak memadai akan berdampak terhadap ketersediaan pangan, yang serta-merta akan berdampak pada status gizi masyarakat di wilayah tersebut. Kemudian status gizi ini juga merupakan suatu keadaan tubuh akibat interaksi antara asupan energi dan protein serta zat-zat gizi esensial lainnya dengan keadaan kesehatan tubuh. Status gizi masyarakat juga dapat diketahui melalui penilaian konsumsi pangannya berdasarkan data kuantitatif maupun dari data kualitatif. Baik, itu saja dari penyampaian materi saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.